Terus ini aku nyambung sama penjelasan yang selanjutnya ya. Tadi kan kita udah ngebahas dari filling the blank, singular sama plural, singkatan. Terus yang D itu tuh ada hubungannya sama bentuk huruf kapital. Huruf kapital ini utamanya aku temukan di bagian nomor 1 nih teman-teman. Nomor 1. Terus ada lagi itu tuh nomor 10 di sini. Di mana kita kan wajib menggunakan bentuk yang hurufnya huruf besar. Gitu ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini, kalau misalnya teman-teman isiin sebagai Kanada, tapi C-nya itu tuh pakai C kecil, ini bakal terhitung sebagai salah dan formatnya pun juga kurang tepat. Terus kalau aku sampaikan Canadian, Canadian ini pakai formatnya juga C kecil, ini terhitung sebagai salah juga. Karena meskipun kita dari segi jumlah katanya udah benar, kelas katanya udah benar juga, cuma kalau huruf kapitalnya bakal terhitung sebagai salah, ya karena tidak memenuhi aturannya tadi gitu. Harusnya benernya ini pakai Canadian dengan C besar. Ini juga sama teman-teman untuk yang nomor 6 tadi ya. Kita kan ketemu nama bulan. Nama bulan ini S-nya itu tuh dia harus dalam bentuk yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang isiin 10 September, tapi Septembernya di sini itu tuh pakai S yang kecil, ini bakal terhitung sebagai salah. Mau ditulisin 10 September atau September 10, ini bakal terhitung sebagai salah. Karena kan emang ada beberapa aturannya ya. Kalau kita mau menuliskan bentuk-bentuk seperti huruf kapital yang meliputi nama orang, nama bulan, ataupun nama lokasi, dan seterusnya, itu tuh emang wajib dalam bentuk huruf kapital. Gitu, ini ya. Terus ada lagi tuh dari apa ya? Huruf kapital-kapital ini sama yang bagian di belakang tuh true false not given. Ini aku bolak-balik ke reading ya. Untuk halaman itu tuh mungkin halaman 12 atau halaman berapa gitu. Kayaknya nomor 9 ya kemarin tuh. Untuk true false not given. Nah, di bagian sini teman-teman. Untuk jawaban dari soal-soal true false not given, di sini kan kita ada perintah ya, di mana kalau jawabannya adalah benar, formatnya itu tuh true, kalau salah itu tuh berarti false, kalau tidak ada berarti kita sampaikan sebagai not given. Nah, dari jawaban ini ternyata itu tuh kemarin juga ada yang disampaikan dalam bentuk singkatan. Misalnya nomor 9 nih, aku yakin jawabannya adalah true, ya udah diisi sebagai T gitu aja. Terus nomor 10 nih jawabannya adalah true, ini pakai T aja. Terus nomor 11 ini not given, NG gitu. Nah, singkatan-singkatan ini juga termasuk yang tidak disarankan, karena kalau kita isiin dalam bentuk singkatan, otomatis kan dia bakal bertolak belakang sama perintah soalnya nih, teman-teman. Sehingga harus hati-hati, jangan ada singkatan-singkatan seperti barusan, sampaikan format jawabannya apa adanya. Terus kalau ngomongin masalah ke bentuk-bentuk seperti tambahan yang huruf kapital, biasanya kita menggunakan bentuk yang huruf caps lock semuanya seperti ini, atau ada lagi itu tuh untuk yang huruf T, F, N, sama G aja yang dalam bentuk huruf kapital. Gitu. Ini untuk yang singkatan-singkatan huruf kapital juga. Terus sama yang terakhir, ini pengen aku bahas soal misspelling. Misspelling atau typo ini tuh juga lumayan pengaruh ya. Jadi misal nih teman-teman itu tuh lagi ngerjain soal-soal dari yang filling the blank gitu ya. Soal filling the blank-nya itu tuh misalnya kita bakal scroll-scroll ke bawah dulu. Untuk yang misalnya ini gitu ya, kita ngerjain dari nomor 23 sampai 26. Nah, pada jawabannya sendiri, yang nomor 25 itu tuh kan kita bisa isiin pakai leaflet sih ya tulisannya. Tapi mungkin waktu diketik, huruf G sama huruf F itu kan berdekatan. Jadi kemarin ada juga yang isiin pakai leak left gitu, leak left ya berarti. Nah, karena kalau kita tuh emang punya tujuan yang sama, niatan itu tuh menuliskan leaflet tadi, cuma kalau tulisannya typo ataupun spelling, otomatis bakal salah untuk disalahkan juga. Gitu. Ini hati-hatinya ya teman-teman. Untuk 5 aspek dari format-format filling the blank, singular, plural, singkatan, huruf kapital, dan juga sampai ke misspelling ataupun typo. Nah, di antara penjelasan barusan, pembahasan kita untuk masalah teknikalnya dari pretest kemarin, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman? Miss, yang tadi tanggal itu tuh 10-nya itu boleh pakai TH, boleh enggak berarti ya?
Untuk yang nomor ini ya Kak, nomor 6 listening berarti. Iya, kan Oke. kalau sekarang kan udah umum tanpa TH, tapi kalau yang dulu-dulu kan pakai TH semua gitu kan. Jadi kan ada perubahan. Iya, bener Kak. Kalau untuk mungkin dimulai dari preferensinya dulu ya Kak Ciko. Kalau ngomongin masalah preferensi, mana yang dirasa cukup sesuai, itu tuh kita harus menyesuaikan dari audionya langsung. Audio itu tuh punya format yang kayak gimana? Karena kan Oh format gitu. tanggalan ini, Hmm. iya, ini kan macam-macam ya Kak. Misalnya kita sampaikan bulannya dulu baru tanggal, bulan, tanggal, terus ada TH-TH, atau tanggalnya, bulannya. Nah, ini nih bisa kita prioritaskan sesuai sama apa yang dinyatakan oleh audionya dulu. Kalau audionya itu bilangnya seperti September 10th, ada tehnya di belakang. Nah, ini lebih disarankan kita menggunakan TH. Cuma kalau tanggalan ini, Kak, di beberapa referensi kayak brandnya IELTS, seperti Cambridge, atau ada lagi itu tuh Barron, ada beberapa format itu tuh yang cukup fleksibel. Kita bisa menggunakan format 10 September, 10 TH September, atau September 10, September 10 TH, itu tuh biasanya masih diperbolehkan. Oh, masih diperbolehkan. Berarti fleksibel antara pakai TH atau enggak. Cuma kalau ini berarti mana duluan bulan atau tanggalnya lebih disarankan mengikuti audio ya. Kalau kemarin kan memang bulannya duluan gitu. Iya, bener Kak. Lebih disarankan tuh kita ngikutin dari audio aja sih, biar Oh, ya, lebih oke. aman. Oke, oke. Thank you, Miss. Alright. Iya Kak, ini dari Kak Ciko. Terus teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang pengen disambung barangkali? Nah, itu yang di chatnya itu tuh yang 10 September maksudnya tuh harusnya huruf kecil ya, Miss. Yang bagian mana Kak? 10 Yang ya September tuh, iya iya yang di chat kan S-nya udah besar gitu. Yang oh, 10 September. Oh, yang ini nih. Bawahnya Canadian ya Kak? iya iya. Oke, thank you. Ini diingetin sama Kak Ciko nih. Untuk yang 10 September itu tuh udah dibenarkan ya teman-teman. Tadi aku kasih tambahan X, tapi untuk formatnya sama-sama dibenarkan. Thank you, Kak. Iya, oke. Alright. Selain dari Kak Ciko, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh ya, atau mungkin konfirmasi. Miss, aku pernah ketemu nih, perasaan formatnya seperti ini. Atau mungkin Miss antara format A dan format yang B, itu tuh benernya seperti apa, juga boleh teman-teman sampaikan. Kalau sejauh ini barangkali teman-teman udah aman, udah bisa diterima penjelasannya, boleh kasih reaction ya, kasih tanda jempol, atau barangkali udah aman Miss, atau lanjut Miss. Jadi biar aku tahu, kalau penjelasan barusan, teman-teman udah nggak ada pertanyaan terkait. Oh ya, Miss, boleh yang soal yang sudah dibahas boleh minta audionya nggak untuk latihan lagi? Soal yang dibahas Yang sudah dibahas pretest maksudnya. kemarin, Ya, maksudnya kan ada file audionya gitu. iya. Kalau untuk yang pretest kemarin, Kak, audionya udah bisa diakses di Google Classroom seperti kemarin. Oh Cuma ya udah kalau ada ya. untuk yang materi kita di kelas nanti bakal dibagikan per section. Iya iya. Nggak maksudnya yang udah dibahas saja. Kalau yang belum kan ya apa? Oke, Miss. Thank you. Oke, noted. Nah, ini karena sejauh ini teman-teman juga udah banyak yang kasih reaction jempol-jempol, mungkin kita bakal lanjutin sama materi hari ini ya, teman-teman. Untuk materi hari ini, itu tuh bisa teman-teman download di Google Classroom. Aku udah upload buku modul, sehingga bagi teman-teman yang belum mendownload, boleh proses download, sehingga nanti waktu kita ada akses tidak kelamaan untuk prosesnya, gitu ya. Terus kalau ngomongin masalah materi ini, teman-teman, materinya sendiri itu tuh tidak langsung untuk ke tipe-tipe soalnya ya, tetapi hari ini kita bakal mulai dari kesulitan-kesulitan yang dianggap sepele, cuma dirasa cukup penting, termasuk untuk perkenalan dari listening itu sendiri, ada lagi untuk ke format-format spelling, dan juga untuk ke TypeScript. Kita bakal mulai dari understanding listening. So the first one, the first two sections of the test are concerned with social. Terus kalau untuk sectionnya sendiri nanti ada juga berkenaan sama educational dan juga training context. Lebih tepatnya bisa teman-teman cek di tabel di bawah ini ya. Untuk section pertama, di mana terdiri dari 10 nomor, yang lainnya juga sama-sama 10 nomor, utamanya section pertama itu tuh banyak banget berhubungan sama social needs. Mungkin berhubungan sama travel arrangements, booking accommodations, decisions on a night out. Aku tuh juga pernah ketemu rental DVD
Ada lagi kayak jadwal les yang ada di sebuah perumahan, di mana mereka nanti biasanya bakal disampaikan oleh 2 orang speaker. Sedangkan yang section kedua, social needs di sini, mungkin lebih berkenaan sama instruksi ataupun penjelasan nih teman-teman, karena kan disampaikan oleh 1 orang speaker aja, mungkin berkenaan sama student service, terus ada lagi tuh arrangement, dan seterusnya. Jadi rata-rata itu bakal memberikan guidance ataupun prosedur, atau bahkan ke penjelasan dari sebuah topik. Sedangkan yang ketiga, ngomongin educational atau training. Educational atau training ini, dia tuh berkenaan sama hal-hal yang mungkin melibatkan tutor sama students. Ada lagi itu tuh yang berkenaan antara student sama profesor. Ada lagi itu tuh student sama student yang berkenaan sama research project. Atau mungkin bisa aja itu tuh kayak kita mau minta ujian susulan untuk ujian semester barangkali, mencari jadwal-jadwal juga ke profesor yang menangani ataupun mengampu dari mata pelajaran kita. Itu tuh juga masuk ya. Cuma challenge-nya begini sih teman-teman, dibandingkan 1 sama 2, section ketiga ini umumnya itu tuh disampaikan oleh banyak speaker sampai 4 orang. Sehingga mungkin nih ada 1 orang itu tuh yang memberikan tanggapan ataupun masukan, ada yang membantah, ada yang mengiyakan, ada juga itu tuh yang setuju barangkali, sehingga at the end itu tuh kita harus tahu kesimpulannya kayak apa dari penjelasan barusan. Sedangkan yang terakhir nih, untuk section keempat berhubungan sama academic subject dan umumnya disampaikan oleh 1 orang speaker. Jadi bisa dikatakan kalau bentuk-bentuk yang seperti ini tuh agak mirip sama lecture atau mungkin sebuah seminar-seminar yang membahas satu topik tapi akan dikuliti secara mendetail. Itu untuk masing-masing topiknya, teman-teman. Terus kalau dari tambahannya sendiri, setiap topik-topik yang ada itu tuh masuknya untuk general interest, and it makes no difference what subject you are planning to study or what work you intend to do. Karena banyak banget itu tuh yang merasa, aku nanti kan pengen S2, S2-nya itu tuh untuk yang science nih hubungannya. Cuma untuk waktu real test, kok aku ketemu ya soal-soal berkenaan sama culture, terus ini untuk humaniora, terus ada lagi itu tuh sosial-sosial. Ini kan nggak relate sama apa yang akan aku pelajari nanti nih. Nah, biasanya ada banyak yang merasa kesulitan itu dari segi tersebut. Tapi terlepas teman-teman akan mendapatkan tema soal yang mungkin linear sama tujuannya nanti ataupun enggak, soal-soal IELTS ini emang diusahakan cukup baru ke para pesertanya. Terus ada lagi nih, a range of English accents and dialects are used in the recordings which reflects the international usage of IELTS. Jadi kalau ngomongin masalah ke preferensinya sendiri ya, banyak banget yang menanyakan perbedaannya dari TOEFL sama IELTS. Dan kita tuh sering banget berhubungan sama benuanya mungkin ya. Untuk IELTS ini dipakainya untuk yang Eropa-Eropa. Terus untuk TOEFL itu tuh lebih ke Amerika. Tapi kalau seperti yang kita ketahui nih teman-teman, kalau kita ngomongin beasiswa, terus ada lagi tuh imigrasi, IELTS ini kan tidak hanya digunakan untuk ke Eropa aja ya. Di bagian-bagian negara yang lain pun, itu tuh udah makin banyak yang menggunakan, sehingga ini juga bakal pengaruh dari accent atau dialek yang ada pada IELTS itu sendiri. Di listening nih misalnya, mungkin kita tidak hanya ketemu soal-soal yang disampaikan dalam logat British, tetapi juga ada yang bentuknya logat American. Gitu, ini untuk masalah ke dialek-dialeknya ya. Terus selain dari dialek, ada lagi itu tuh ngomongin masalah ke contoh-contoh dari paper. You will be provided with instructions on the test paper on how to answer the questions, as they are clear and easy to follow. You'll be given examples of any unfamiliar question types. Jadi contoh example seperti ini, modelnya itu tuh kurang lebih mirip kayak yang kita kemarin pelajari nih teman-teman. Dari mulai yang bagian awal, kemarin kan teman-teman juga dapat sebuah contoh ya. Misalnya nih, kalau audio bilangnya seperti bla bla bla, kemudian soal tertulisnya dia tertera seperti bla bla bla, berarti jawabannya adalah bla bla bla. Ini adalah example-example yang cukup sering kita temukan, utamanya untuk soal-soal yang dibuat sebelum tahun 2020. Cuma kalau soal-soal yang baru, ada beberapa students dulu itu tuh yang pernah sharing-sharing. Karena kan ada juga yang les di IDP-nya Bandung, ada lagi itu tuh les yang di IDP-nya Jakarta. Waktu real test pun juga di lokasinya bersamaan di situ. Pernah cerita-cerita bahwasanya untuk soal-soal IELTS listening,
yang emang pembuatan soalnya itu tuh baru di atas 2020, example seperti ini tuh udah nggak ada lagi. Cuma aku kurang tahu ya, apakah terbatas untuk IDP aja, atau barangkali itu tuh untuk lembaga lain seperti IELTS, BC, itu tuh juga sama-sama seperti itu. Jadi menurut ceritanya yang real test ini tadi ya, kalau waktu real test itu tuh udah sama sekali nggak ada contoh, teman-teman. Jadi nanti kita akan mulai section yang pertama. Perintahnya adalah bla bla bla, audionya muter dan itu udah langsung masuk ke contoh-contoh soalnya. Tidak ada contoh seperti barusan. Gitu untuk masalah example. Terus ada lagi nih, during the listening test, you are given time to read the questions, write and then check your answers. You write your answers on the question paper as you listen. And when the recording ends, you'll be given 10 minutes to transfer your answer to an answer sheet. Jadi ini utamanya untuk teman-teman yang nanti mau ambil paper. Karena kalau kita analisis ya, IELTS itu kan ada dua training. Di mana perbedaan utamanya, aku tuh pernah baca di buku lebih ke writing task 1. Kalau untuk kita nanti, writing task 1-nya itu bakal diminta untuk membaca data. Cuma kalau untuk yang general training ini, writing task 1 lebih ke arah korespondensi. Perbedaan utamanya di situ. Cuma aspek-aspek yang lain kurang lebih sama. Kemudian ngomongin masalah metode. Metodenya itu tuh ada dua jenis. Satunya yang bisa kita gunakan dengan paper, ada lagi itu tuh yang emang berkenaan sama komputer. Kalau dilihat dari paper ataupun komputernya, ini nih aku nggak pengen yang kayak memberikan masukan tapi cukup mengikat ya. Ini pokoknya enakan pakai paper, enakan pakai komputer. Tapi dari beberapa pertimbangan, harapannya teman-teman tuh bisa menemukan cukup nyaman dalam menggunakan pola yang disampaikan di komputer ataupun pakai paper. Kalau untuk perbandingannya itu tuh begini, teman-teman. Komputer, satunya untuk yang paper. Di komputer ini, teman-teman nanti itu tuh tidak disediakan kertas secara. Jadi soalnya itu tuh di layar, dan lembar jawabannya itu tuh juga ada di layar. Soal dan lembar jawaban ada di layar. Cuma untuk coret-coretannya sendiri, nanti itu tuh coretannya bakal dikasih kertas gitu, kertas kosong mungkin ukurannya A5 ataupun A4, emang kertas buram buat kita coret-coret gitu ya. Coretan di kertas buram. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu tuh bakal menggunakan paper, soalnya nanti itu tuh sama lembar jawabannya berupa print out, sehingga coretannya nanti kita pun bisa coret-coret di kertas soalnya tersebut. Jadi soal plus lembar jawabannya dalam bentuk kertas, sehingga coretannya itu tuh nanti bisa di kertas soal. Kalau ngomongin masalah apakah setelah tes kita harus hapus ini atau enggak, ini kayaknya emang tergantung sama lembaganya ya. Dari beberapa pengalaman yang berbeda itu tuh ada yang kayak dibiarkan nggak usah menghapus coretannya, ada juga itu tuh yang diminta untuk menghapus coretannya. Jadi kalau yang masalah ini, papernya itu tuh juga beda-beda ya kayaknya dari setiap lembaga. Terus selain dari masalah coretan-coretan ini, ada lagi itu tuh untuk additional time ya. Additional time-nya kalau untuk yang di komputer tidak ada additional time. Jadi dari teman-teman itu tuh yang emang cerita dari komputer ya, kayaknya terakhir kali itu ada yang real test awal tahun ini, terus pernah sharing-sharing gitu sama aku, Miss kemarin nih waktu ambil komputer ya, kan kebiasaan pakai formatnya yang paper nih di rumah itu tuh, additional time-nya kita kan punya 10 menit ya. Setelah audionya itu tuh udah selesai, terus kita tuh mau mindahin jawaban ke answer sheet-nya, kita kan biasanya dikasih waktu 10 menit ini. Cuma karena di rumah terbiasa adanya tambahan 10 menit, terus waktu real test-nya aku menggunakan komputer ini, ternyata kagetnya itu tuh sama sekali nggak ada additional time, Miss. Cuma 1 menit atau kayaknya mentok-mentok 2 menit aja, sehingga agak kaget karena emang nggak dikasih waktu seperti di paper. Gitu. Terus kalau untuk yang lainnya ya, di sini audionya itu tuh bisa teman-teman dapatkan dari headphone, audio dari headphone, jadi suaranya bakal lebih jelas. Cuma kalau untuk yang paper, audionya ini tuh dari speaker. Jadi kalau misalnya ya teman-teman itu tuh ada di sebuah ruangan yang agak memanjang gitu, terus kita tuh posisinya duduknya di tengah-tengah ya.
audio ini kan speakernya bakal ditaruh di ujung depan kelas sama di ujung belakang kelas gitu. Jadi agak PR-nya di situ. Gitu untuk tambahannya dari komputer sama yang pakai paper, utamanya dari segi listening. Sehingga kalau kita kembali sama soal masukan untuk yang ada di PDF ini, tambahan 10 menit, utamanya bagi teman-teman yang nanti mau ambil pakai paper. Cuma kalau pakai komputer, banyak yang mengatakan emang nggak ada additional time, sehingga mau nggak mau, kita tuh harus cepat-cepat audionya muter, nomor 1 apa, segera diisi. Audionya muter, nomor 2 apa, segera diisi. Nggak ada tambahan yang cukup banyak. Gitu. Terus ada lagi nih, untuk cara memberikan nilai. Jadi kalau untuk penilaiannya sendiri, teman-teman kan udah ngecekin ya dari di Google Classroom, dapat berapa-berapa aja untuk setiap skillnya. Di sini teman-teman itu tuh tidak mendapatkan nilai dari benar berapa kali berapa dibaginya jadi berapa, tetapi range utama yang ada di dalam soal benarnya nanti bakal tergolong sama band score yang mana. Jadi misalnya ya, aku kemarin itu tuh benarnya 24. 24 kan masuknya ke range ini ya, 23 sampai 25 soal benar berarti nilainya 6. Kalau aku kemarin benernya 24 nomor, ya berarti nilaiku itu tuh 6. Terus kalau misalnya ya, kemarin tuh aku benernya 33, ya maksudnya karena sini, yaitu nilainya dapat ke 7,5, dan seterusnya. Cuma kalau untuk masalah ke target nilai nih teman-teman, kemarin kan target nilainya teman-teman tuh lumayan beragam ya, ada yang 6,5, kalau nggak salah tuh kemarin juga ada yang sampai 7 juga. Yang aku sarankan, kalau misalnya itu tuh kita punya target di angka tertentu, teman-teman usahakan untuk skill listening sama reading ini agak naik levelnya. Misalnya ya, aku tuh punya target overall-nya dapat 6,5. Yang kita kejar, itu tuh jangan sampai kita bener 26 soal udah nggak apa-apa, jangan. Tapi kita usahakan cukup stabil di angka 7 atau bahkan ke 7,5. Tujuannya buat apa nih? Perasaan kalau aku targetnya 6,5 overall di listening, reading, speaking, sama writing, pokoknya 6,5 semuanya kan sebenarnya udah aman nih teman-teman. Cuma fakta di lapangan itu tuh agak berbeda, di mana kalau untuk soal-soal di listening sama reading, bener salahnya kan dia bakal kelihatan cukup jelas ya. Oke, ini typo, salah. Oke, ini kelebihan jumlah kata, salah. Oke, ini huruf kapitalnya sesuai, jumlah katanya sesuai, benar. Jadi untuk listening sama reading ini, benar salahnya itu tuh mereka cukup kelihatan mencolok, sehingga ketika kita tuh mau memprediksi, aku tadi tuh yang nggak yakin ada 5 nomor deh, ada 10 nomor deh. Mungkin kita ada beberapa kisaran-kisaran seperti barusan. Cuma terkhususnya untuk skill speaking dan juga untuk skill writing di belakang, meskipun mereka punya band score penilaian tersendiri, masing-masing memiliki band deskriptor, cuma modelnya itu tuh kan cukup subjektif nih teman-teman. Dan nilai speaking sama writing itu tuh cenderung lebih susah untuk diangkat dibandingkan listening sama reading itu sendiri. Apalagi untuk writing di belakang ya. Kalau untuk komposisinya itu tuh kita udah bagus semuanya. Terus kalimat-kalimatnya udah ada kempan sama kompleks. Tapi kalau ternyata kita masih belum advance banget struktur kalimatnya, itu tuh mentok-mentok ada di angka 6. Padahal semua aspek itu tuh udah kita kejar. Jadi bisa dikatakan untuk angka 6 di writing, dia itu tuh mirip kayak angka KKM. Dia kayak angka basic yang kalau kurang sedikit ya udahlah diangkat dikit biar jadi angka 6. Atau kalau kita tuh mendapatkan angka 6, ternyata belum terlalu advance untuk bentuk-bentuk kalimatnya, ya udahlah ini masih terhitung sebagai angka 6 karena belum terlalu advance. Jadi bisa dikatakan kalau untuk skill speaking sama writing di belakang itu tuh kita berusaha, kita belajar keras juga, tapi kalau untuk masalah nilai sebaiknya itu tuh tidak terlalu menumpukan ke dua skill itu. Kalau emang kita mau ngejar overall-nya, lebih baik ini nih kita push dari listening ataupun ke reading gitu. Ini untuk tambahannya buat teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan sama teman-teman, ini boleh disampaikan sambil aku cek-cek ke chat Zoom nih. Dari Kak Clarissa, izin bertanya, untuk poin A sampai C dari hal-hal yang perlu diperhatikan, apa bisa diketik juga di chat ini? Oh, ini ya Kak Clarissa, untuk yang pretest tadi, atau gimana? Selamat pagi, permisi. Di sini Ya, kan diketik ada G huruf kapital, kemudian E misspelling atau typo. Makanya saya asumsikan bahwa ada poin A sampai C yang perlu
kita perhatikan juga begitu. Oke, noted Kak. Ini aku kirimkan ulang ya. Tadi waktu aku kasih penjelasan kayaknya belum semua hadir. Ini aku ketikin untuk yang sampai terakhirnya itu tuh untuk yang bagian sini. Dari A, B, C, D, sampai terakhirnya untuk yang poin E. Ini udah masuk di Kak Clarissa? Oh, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Selain dari Kak Clarissa barusan, teman-teman yang gimana? Apakah penjelasan barusan bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu? Miss, jadi yang soalnya ini nih ada yang instruksinya macam-macam ya di real test. Ada yang nyuruhnya one word, ada yang two words, ada yang no more than two atau three words. Itu berarti ganti-ganti ya, nggak selalu one word. Kalau untuk terkhusus filling the blank, Kak. Tapi kalau untuk tipe-tipe soal, kalau kita ambil dari listening nih ya, listening ini tuh tipenya cukup beragam. Misalnya kayak matching information, terus ada yang masuknya ke multiple choice, sentence completion, ada lagi tuh untuk yang table. Terkhusus untuk poin A, yaitu filling the blank. Filling the blank ini nih bisa digunakan untuk listening dan reading, utamanya pada tipe soal table, sentence completion, summary completion, sama short answer. Oh, jadi beda tipe bisa beda instruksi berarti. Yang fill in the blank. Iya, bener Kak. Jadi maksudnya yang fill in the blank itu nggak selalu one word ya dimintanya. Iya, bener Kak. Oh. Kayak di bagian sini. Untuk perintah yang ada di section pertama listening kemarin, kita kan dapat one word and or a number ya. Di bagian awal ini Kak, mungkin kita ketemunya no more than two words and or a number. Atau mungkin di bagian sini exactly two words or a number. Variasinya itu tuh sangat banyak, cuma kalau kita bagi ke dalam tipe cukup sering muncul, mungkin bisa dicermati dari 5 approach tadi. Oh gitu. Yang di reading sama juga Miss, beda-beda juga instruksinya, yang fill in the blank-nya. Kalau untuk reading sama seperti yang tadi dijelaskan Kak, dari tipe-tipe soal di reading itu tuh nanti kita bakal ketemu kayak sentence completion, terus ada lagi summary completion kayak ini, ada lagi itu tuh tipe yang masuknya sama ke short answer, utamanya 3 tipe soal tersebut yang nanti bakal kita butuhkan dari segi filling the blank. Tetapi selain dari masalah format-format ini tadi ya Kak Ciko, kita tuh juga ada tambahan catatan sendiri untuk di reading, yaitu from the passage atau modifikasi dari jawaban asli di dalam passage-nya. Jadi misalnya ya, nomor 36 nih aku tuh ketemu. Jawabannya adalah restorannya itu tuh aku sampaikan dalam bentuk yang singular gitu ya. Cuma di dalam passage-nya ternyata restoran dalam bentuk yang jamak. Berarti kan di sini aku melakukan modifikasi dari awalnya bentuknya jamak, aku ganti ke dalam bentuk yang singular. Itu tuh juga sah untuk disalahkan. Oh gitu. Jadi yang reading berarti persis seperti passage ditambah instruksinya. Yang instruksinya bisa juga nggak one word, bisa juga yang lain gitu, Miss. Iya, benar Kak. Kalau untuk instruksi nanti pasti bakal beragam banget. Mungkin beragam teman-teman ya. bakal ketemu no more than barangkali, atau mungkin pakai exactly, sangat beragam. Cuma kalau untuk yang tidak boleh ada modifikasi Kak, terkhusus pada perintah yang from the passage ataupun from the text. Kalau gitu. misalnya ya, teman-teman itu tuh dapat sebuah perintah, choose one word only for each answer. Kita nggak dapat tambahan passage ataupun teks, otomatis mungkin ada beberapa nomor itu tuh yang kita siap-siap ada perubahan ataupun modifikasi. Oh gitu, oke. Oh ya, Miss, nanya Miss, yang perbedaan apa tadi kurang jelas. Yang antara general training sama akademik itu tuh bedanya di mana? Untuk kebutuhannya Kak, akademik itu tuh cukup sering digunakan untuk yang scholarship. Terus kalau untuk yang general training ini biasanya tidak ada hubungannya sama sekolah ataupun edukasi. Terus kalau untuk ke general training, mungkin bagi teman-teman yang akan memiliki kebutuhan dari imigrasi, mau pindah ke warganegaraan, atau bisa juga itu tuh untuk yang di karir, pekerjaan, itu tuh cukup sering menggunakan yang general training. Cuma kalau untuk ke akademik itu sendiri, emang terkhususnya untuk scholarship rata-rata. Cuma kalau aku tanya ke teman-teman yang lain sih,
ada yang ngurus kayak imigrasi, terus ada lagi tuh yang ngurus soal ke pekerjaan-pekerjaan. Bentuk yang akademik ini juga cukup banyak digunakan dan sama-sama bisa diterima. Oh, oke. Yang bentuk perbedaan soal ada di mana perbedaan soalnya, Mas? Antara kedua tipe. Kalau untuk yang general training ini aku kurang tahu banyak ya Kak. Cuma dari beberapa referensi yang mengatakan kalau perbedaan utamanya itu tuh dari bentuk writing-nya. Kalau writing-nya kita nanti, K1 itu tuh berupa baca data. Cuma kalau untuk yang general training, dia itu tuh lebih ke korespondensi. Oh, lebih banyak di trainingnya berarti yang di writing ya, yang beda. Oke. Ya, cuma kalau aspek-aspek yang lain kayak listening, reading, sama speaking tuh katanya nggak terlalu banyak perbedaan sama yang akademik. Oke. Thank you, Mas. Oke. Nah, ini dari Kak Ciko. Terus dari Kak Sandra juga, Kak mau tanya, untuk blend descriptor ini setiap lembaga sama atau tergantung lembaganya, Kak? Misalnya IDP range-nya berbeda dengan BC atau sebagainya. Kalau setauku nih Kak Sandra, si blend descriptor kayak barusan, yang beda itu tuh listening sama reading-nya. Jadi kalau untuk yang setiap lembaganya ya, misalnya kayak IDP, BC, atau IELTS, setauku itu tuh sama aja. Cuma kalau misal teman-teman mau cari band deskriptornya untuk listening, untuk reading yang akademik, untuk reading yang general training, setauku itu tuh mereka beda. Cuma kalau dari lembaganya, dia tuh kayaknya kurang lebih sama Kak Sandra. Gitu. Terus dari Kak Bonita, Kak mau tanya, biasanya dari target yang kita tetapkan berdasarkan pengalaman tercapai persen ya Kak? Nah, kalau untuk masalah ke target yang kita tetapkan, ini tuh beda-beda ya teman-teman. Karena kasusnya kalau rata-rata bagi seseorang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris basicnya udah kuat gitu ya. Terus teman-teman itu baru pertama kali kenal IELTS. Waktu pertama kita ambil mocking test atau pretest seperti kemarin, di angka 5,5 itu tuh ini udah kategori yang bagus. Sebenarnya udah cukup bagus. Karena kalau kita perhatikan, tipe-tipe IELTS ini kan cara pengerjaannya jauh berbeda sama TOEFL ya. Kalau TOEFL tuh oke, A, B, C, langsung kita bisa isiin. Cuma kalau di IELTS sendiri, mungkin kita tahu jawabannya, tetapi karena format yang salah dari jumlah katanya itu tuh kelebihan, atau mungkin huruf kapitalnya itu tuh nggak sesuai, atau bisa juga itu tuh dari ke typonya tadi itu tuh juga agak bermasalah. Ini nih semakin banyak yang akan salah-salah juga untuk nilai kita di IELTS. Cuma kalau ngomongin masalah ke seberapa tinggi tercapainya, tergantung dari starting point-nya teman-teman waktu awal pretest itu tuh gimana, dan targetnya itu tuh berapa, dan seberapa intens teman-teman itu tuh untuk melakukan improvement pada aspek-aspek yang perlu perhatian. Jadi misalnya ya, untuk yang listening kemarin itu tuh aku dapat tipe soal yang macam-macam. Ada yang tipenya table, summary, ada yang tipenya sentence completion, terus juga matching information. Untuk tipe-tipe soal yang filling the blank, ternyata di situ tuh aku cukup lemah karena banyak banget kesalahan-kesalahannya di fokus tipe soal tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tuh berangkat dari pretest kemarin ya, kan udah tahu salahnya itu tuh dari tipe-tipe soal yang kayak apa. Di tipe soal yang kita paling banyak salahnya, itu tuh adalah bagian yang perlu perhatian jauh lebih banyak dibandingkan tipe-tipe soal yang lainnya. Satu itu. Terus yang cukup pengaruh lagi itu tuh ini Kak, seberapa intens kita belajar dan seberapa lama kita belajar. Karena kalau aku melihat dulu ya waktu ngisi kelas offline, ada salah satu siswa awal-awal kelas itu tuh pretestnya dapat angka 5, 5,5. Terus selama 1 bulan, 2 bulan, dia itu tuh bisa naik pesat sampai ke angka 7, bahkan ke 7,5. Ternyata waktu aku tanya, si Mbak ini tuh sering banget mendengarkan podcast-podcast. Terus ada lagi itu tuh kayak teman-teman suka stand up comedian nggak ya? Stand up comedian yang berbahasa Inggris, lagu-lagu yang rapping, ataupun orang-orang yang gaya bahasanya itu tuh ngomongnya agak cepet-cepet. Jadi dia itu tuh berasumsi kayak gini, kalau untuk soal IELTS, model-model listening-nya kan emang dibuat lebih lambat dibandingkan para native speaker-nya. Sehingga kalau aku itu tuh bisa mendengarkan, udah ngerti orang-orang yang nge-rap itu tuh kata-katanya apa. Kalau aku nonton stand up comedian, aku bisa ketawa karena aku itu tuh paham jokes-nya ada di mana, ya nanti kan bakal ngebantu juga untuk IELTS, di mana untuk kecepatan ngomongnya itu tuh bakal lebih pelan.
gitu. Itu untuk yang di listening ya dari dia. Jadi untuk beberapa aspek seperti ini, kembali sama ke pertanyaannya Kak Bonita barusan ya. Kalau untuk ke berapa persen tercapainya, satu, starting point-nya teman-teman di mana, terus yang kedua, tujuan kita itu tuh ada di range berapa, dan hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang dari diri kita. Gitu. Karena kalau yang paling cepat itu tuh, yang kayak barusan aku ceritakan, 2 bulan itu tuh secara intens dan bisa naik sampai ke angka 7,5 ke 7, padahal awalnya dia itu tuh dapat ke 5,5. Karena setelah kelas dari pagi ke sore, terus dari malamnya itu tuh mendengarkan podcast-podcast ataupun rap atau dari stand up comedian tadi gitu. Cuma ada juga Kak beberapa orang tuh yang kayaknya agak susah untuk naiknya. Kalau di kampung Inggris ada juga itu tuh yang 1 tahun tapi range-nya masih ya itu aja. Awalnya misalnya 5,5 gitu ya. Tapi dapatnya cuma ke 5 atau mungkin ke 6. Mentok-mentok 6,5 jarang banget. Turun lagi ke angka 6, balik ke 5,5. Yang kayak gini, case-nya itu juga nggak cuma 1-2 orang aja. Jadi kalau aku simpulkan, ngomongin masalah nanti itu tuh keberhasilan kita naik band score-nya kayak gimana, dari beberapa faktor yang tadi aku ceritakan sama teman-teman. Gitu. Dari Kak Sandra, iya sama-sama Kak. Terus Kak Bonita, kemudian apakah ada level fluently dari speakernya di setiap section? Misal section 3 lebih fluent dari section ketiga atau lebih kayak kedengeran blur gitu suaranya. Itu tuh lebih ke mamblingnya kali ya, Kak. Jadi kalau untuk masalah speaker-speakernya sendiri, waktu teman-teman ngerjain satu rangkaian, misalnya ya, aku itu tuh belajar dari buku Beren yang praktisnya itu tuh praktis 1. Dari listening section pertama sampai terakhir, biasanya punya tipe speaker yang sama, Kak. Jadi kalau di awal dia itu tuh mumbling, otomatis sampai bagian belakangan, biasanya itu tuh masih ada yang mumbling itu. Cuma kalau ternyata kita ketemu soal yang dari awal tuh speakernya dia jelas gitu ya. Terus untuk yang sampai belakang biasanya juga cukup jelas. Cuma kalau kita di real test itu tuh biasanya bakal diambil dari setiap sectionnya. Misalnya ya, section pertama ini diambilnya dari Beren. Section yang kedua diambil dari Cambridge volume berapa. Terus section yang ketiga diambilnya dari Achieve IELTS. Section keempat diambil dari siapa. Kalau ngomongin di real testnya sendiri, yang memiliki satu tipe yang sama dari awal sampai terakhir itu tuh jarang banget, baik di listening ataupun reading. Rata-rata setiap sectionnya bakal diambil dari sumber-sumber yang berbeda. Itu ini jawabannya dari pertanyaannya Kak Minta. Gimana Kak? Apakah menjawab yang disampaikan? Iya, sama-sama Kak. Jauh banget. Oke, ini untuk masalah ke listeningnya ya teman-teman. Sedangkan untuk latihan hari ini, teman-teman bisa membuka halaman 3 sampai halaman 4 nanti. Ini nih bakal digunakan untuk tugas kita di rumah ya, nomor 3 sama nomor 4 untuk tugas di rumah. Sedangkan tugasnya teman-teman sekarang untuk mengerjakan nomor 1 dan juga nomor 2-nya. Jadi boleh dibuka buku modul. Maaf Kak, satu lagi. Tadi lupa. Iya, gimana Kak? Tadi kan kita harus banyak latihan ya. Tapi kan maksudnya gimana ya caranya buat, kan kalau TOEFL tuh kayak American gitu kan. Kalau yang ini lebih ke UK gitu ya Kak. Nah, itu gimana cara kita untuk milih apa ya, podcast buat latihan, YouTube buat latihan tuh yang maksudnya kan bahasa Inggrisnya kadang beda-beda ya. Pengucapannya, terus beberapa kata gitu. Tipsnya gimana? Kalau untuk podcast sih Kak, yang biasanya cukup menarik, biasanya banyak banget itu yang ambil dari film sebenarnya. Dibandingkan podcast tuh entah kenapa banyak yang suka film, karena di samping kita tuh juga cari hiburan di situ, kita bisa kenal sama dialek-dialek yang digunakan. Dan yang cukup terkenal banget itu tuh Harry Potter. Meskipun emang ada beberapa film kayak aku lupa ya judul-judulnya itu tuh. Untuk yang dialeknya British, nanti teman-teman juga boleh ya untuk kasih rekomendasi atau mungkin ini Kak ada podcast yang apa mau ditambahkan juga boleh nih teman-teman. Cuma kalau untuk yang dibuat podcast sendiri, banyak banget itu tuh yang ambil dari film-film.
Soalnya yang ngebantu tuh gini, Kak. Misalnya kita nonton film gitu ya. Ini layarnya, terus kita cari subtitle yang berbahasa Inggris. Subtitle berbahasa Inggris ini kurang lebih kan juga sama persis kayak apa yang dinyatakan oleh aktornya ya. Jadi kalau aktornya bilang bla 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 bla, kita pause. Di sini kan kita masih mendapatkan subtitle berbahasa Inggris tersebut. Sehingga dengan kita tuh mau kenalan sama sebuah dialek lebih dalam, lebih jauh, teman-teman itu tuh bisa juga membaca dari teks barusan, dan kita bakal menirukan dialek ataupun dari nada yang digunakan sama aktor tersebut. Jadi kalau yang ngomongin masalah podcast-podcast itu tuh terkhusus untuk yang British, ada beberapa yang emang ada ngebahas di YouTube gitu. Cuma entah kenapa dari teman-temanku juga ya, aku juga lebih suka sama film, di mana film ini kan kita ada hiburan, dan kalau mau cari subtitle tuh bakal lebih gampang. Cuma kalau untuk masalah yang podcast khusus British, nah ini emang agak jarang. Jadi kalau teman-teman yang lain juga ketemu, ini Miss aku ada channel YouTube terbagus atau ini rekomendasi nih, nanti boleh disampaikan untuk membantu menjawab dari yang ditanyakan sama Kak Bonita. Oke, terima kasih, Kak. Baik, siap. Nah, ini. Terus ini aku sambung ya sama latihan kita hari ini. Silahkan teman-teman buka buku modul halaman 3. Kita akan mengerjakan spelling nomor 1 sampai nomor 2 di sini. Terus untuk audionya, ini aku proses mengirim ke grup WA kelas kita. Nanti bisa teman-teman cek di situ. Terus untuk cara pengerjaannya begini, teman-teman. Pada setiap nomor yang dikerjakan ini, aku sarankan silakan ditampung dulu di MS Word atau mungkin ke sticky notes. Sehingga nanti waktu kita ada pembahasan, aku kan panggil namanya teman-teman secara random ya. Misalnya nih, nomor 1 kita akan mulai dari Kak Clarissa, nomor 2-nya Kak Iksan, nomor 3-nya Kak Asril, nomor 4-nya siapa. Nah, dari nomor yang ditunjuk ke teman-teman secara random itu, silahkan copy-paste jawaban nomor tersebut ke chat Zoom, sehingga kita bakal cek apakah spellingnya udah benar atau mungkin ada yang salah. Gitu. Terus untuk waktu pengerjaannya, sekarang kan jam 9:54 ya, nanti boleh dikerjakan sampai 10:25. Meskipun kelihatannya ini nggak terlalu banyak, soal-soalnya cuma total 20 nomor aja, tapi mungkin yang perlu teman-teman ketahui adalah dari segi dialek-dialek ya. Bagaimana cara untuk memberikan pelafalan, apakah mungkin ada yang kayak kata-katanya itu tuh kayak disambung-sambung, atau mungkin dari segi bagaimana pelafalan A, I, U, E, O, R, atau H, dan seterusnya. Harapannya dengan waktu tersebut, teman-teman bisa mengulang beberapa kali, dan tidak hanya mendapatkan jawaban-jawaban yang diminta oleh soal, tetapi juga tahu nih pola ataupun pattern-pattern yang ada pada spelling. Gitu. Ini boleh dikerjakan dulu ya. Nanti 10:25 kita bakal mulai pembahasannya. Ini tinggal 2 nomor lagi, bisa teman-teman sampaikan sambil kita bahas-bahas ya. Untuk yang nomor 1, di sini sampaikan sebagai nomor 11, Kak Ananta isiin yang Joane, Knox-nya di sini udah benar Kak, tapi untuk yang bagian awal boleh disampaikan dalam bentuk John. John, Knox-nya di sini udah sesuai. Terus untuk yang nomor 2-nya dari Kak Asril isiin Robert Louis Stevenson. Si L sama S-nya itu tuh harus dalam bentuk huruf kapital. Hati-hati ya teman-teman. Terus untuk yang bagian sini, ini langsung aku hapus aja ya. Kita nggak menggunakan U, tapi langsung ke O. Terus untuk nomor 3-nya dari Kak Bonita isiin James Maxwell. Untuk James-nya di sini udah tepat, aku sampaikan bagian belakang aja ya Kak. MAXWELL.
W, E, double L. Terus untuk nomor 4-nya sendiri, Kak Clarissa isiin Andrew Carnegie. Andrew-nya udah bener. Terus untuk yang belakang, Carnegie. Ini untuk yang nomor 4. Terus untuk nomor 5-nya, di sini Kak Iksan isiin THAD Livingstone. Kalau untuk yang awal ini Kak, dia bisa disampaikan sebagai David. Terus yang belakang Livingstone. Untuk AEI-nya hati-hati. Terus nomor 6-nya dari Kak Rafael isiin yang Flora McDonald. McDonald-nya bener. Cuma karena ini berkenaan sama nama orang ya, spellingnya itu tuh nggak sama kayak restoran cepat saji yang kita ketahui nih. Jadi kebetulan nama-nama yang teman-teman cari di sini itu tuh adalah tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh di Spanish, sehingga salah satunya untuk yang McDonald, dia itu tuh tulisannya emang dipisah seperti ini, McDonald. Terus untuk yang nomor 7, Cassandra isiin yang Mary Stuart. Iya, udah benar. Nomor 8-nya dari Kak Ciko isiin yang Dorothy McLean. Iya, udah tepat juga. Nomor 9-nya Kak Alicia isiin yang Robert Bruce. Spellingnya udah bener, nanti tinggal dikasih spasi. Terus untuk yang soal nomor 10. Nomor 10-nya tadi itu tuh... Kak Ananta, soal nomor 10 udah ketemu, Kak? Belum sampai 10. Oke. Nah, ini nih untuk soal nomor 10. Di nomor terakhir ini, teman-teman bisa sampaikan untuk yang Sir James Barrie. Nah, ini boleh dicatat ya untuk tambahan-tambahannya. Kalau untuk rujukan utama itu tuh gini, teman-teman. Ketika kita mengerjakan soal spelling, lafalan A, E, I, O, U itu tuh kayaknya sering disalahartikan ya. Kadang kan kita kebalik antara spelling yang disampaikan dalam bahasa Indonesia, ada lagi itu tuh spelling yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Salah satu tipsnya adalah kalau aku tuh suka kasih sama dengan gitu di sebelah-sebelahnya. Jadi aku kan sering kebalik-balik ya. A sama dengan E, terus E itu tuh sama dengan I ini sama dengan kalau dibaca ya I, dan seterusnya. Dari 3 ini tadi, kalau kita sering kebiasaan ngomong I-nya kita sama I-nya bahasa Inggris kan beda ya. Jadi kalau sampai hari ini, teman-teman mungkin masih kebalik-balik dari latihan nama orang barusan, sama ada lagi untuk nama-nama wilayah di sini. Teman-teman bisa amati kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, atau yang sering kita lakukan itu tuh dari segi yang seperti apa. Kayak A, E, I ini. Terus ada lagi tadi aku ketemu J. Ini tuh agak mirip sama yang kayak gini. Cuma kalau kita sampaikan G itu tuh dia bilangnya sebagai G. Terus kalau untuk yang J kayak gini, dia tuh biasanya lebih ke J, sama kayak K, kayak gitu. Jadi untuk kata-kata yang emang teman-teman ketemu nih dari huruf-hurufnya keperasan sama aja atau sering kebolak-balik, nanti boleh di listing ya. Terus kalau aku tuh misalnya gini, karena dari spelling-spelling seperti ini, rata-rata kan berhubungan sama soal-soal filling the blank ya, mungkin berupa table, atau mungkin bisa juga itu tuh sama completion dan seterusnya. Ini nih kira-kira dia itu tuh mau menggunakan bentuk spelling, mungkin nama belakang seseorang, mungkin dari nama daerah, kan ada juga ya pola-pola soal itu tuh yang bisa kita prediksi, dapatnya itu tuh yang seperti apa. Terus kalau misalnya ya aku tuh curiga nih nomor 2, jangan-jangan ini untuk menuliskan nama belakang seseorang. Yang aku sering bolak-balikan ini ya, A, E, sama I. Berarti ya ini tadi aku coret-coretin di sebelahnya tulisan-tulisan itu. Misalnya nomor 2 ya udah A sama dengan E sama dengan I sama dengan I, dan seterusnya kayak huruf-huruf yang kita rasa sering kebalik-balik. Terus untuk tips yang kedua, ini diaplikasikan sama teman-temanku cuma kurang tahu sih apakah cocok sama teman-teman atau enggak ya. Ada juga tuh yang suka menuliskan apa yang dari audionya itu tuh kedengeran, ya udah disampaikan apa adanya. Misalnya kayak T A B L E. Dia itu tuh kalau lagi dengerin audio soal yang lagi spelling, selalu menyampaikan bentuk apa adanya dan dia coret-coret di kertas soalnya. Baru dia tuh terjemahkan seperti T itu tuh apa sih? T. E itu tuh A. B itu tuh B. L sama I itu tuh berarti pakai E.
Nah, ini nih baru dia gunakan untuk jawabannya di answer sheet. Jadi di antara dua cara ini, misalnya teman-teman ketemu situasi yang kita kebalik-balik antara pelafalan satu huruf ke huruf yang lainnya, bisa banget teman-teman gunakan. Gitu. Terus kalau untuk aspek yang lain ya, yang cukup menarik itu tuh kayak kita ngomongin R nih, teman-teman. Untuk pelafalan R ini kan nggak semuanya disampaikan secara eksplisit R gitu ya. Ada beberapa yang bilangnya pakai R, ada beberapa yang bilangnya pakai A. Dari salah satu buku yang pernah aku baca itu, ada salah satu bab dari buku History of English Language. Barangkali teman-teman ada yang suka sejarah bahasa Inggris. Salah satunya itu tuh membahas masalah huruf R. R-nya itu tuh ada yang dibahas atau dibaca secara jelas. Ada lagi itu tuh R-nya yang modelnya agak fading dan terpusat pada dua kota, berpusatnya di New York, sama satunya lagi itu tuh untuk di London. Yang kita amati terkhusus untuk pelafalan yang R-nya aja. Ada R yang jelas, terus ada lagi itu tuh R yang fading, kayak kita ngomong A gitu modelnya. Dan ini nih ternyata bisa menunjukkan kelas sosialnya seseorang. Itu yang aku baca ya. Kalau untuk yang New York, R-nya jelas itu tuh dia masuknya untuk kelas menengah ke atas. Terus kalau R-nya yang fading itu tuh menengah ke bawah. Sedangkan kebalikan sama yang disampaikan untuk London, di mana R yang jelas itu tuh justru malah menengah ke bawah. R yang fading ini justru malah kayak menengah ke atas. Jadi kalau misalnya ya teman-teman tuh ketemu nih, pelafalan perasaan dia ada R-nya loh. R ini kok dia bacanya sebagai A. C-A-R-N-E-G. A ini dia itu tuh juga bisa dilafalkan untuk bentuk R tapi yang fading. Gitu. Ini untuk yang pelafalannya dari R ya. Terus yang menarik lagi itu tuh kalau misalnya teman-teman ketemu salah satu spelling yang tumpuk-tumpuk atau bersebelahan twin gitu modelnya, dia ini nih bakal disampaikan ke dalam bentuk seperti double atau mungkin bentuknya triple. Misalnya kayak yang Aberdeen gitu ya. Konsepnya Aberdeen ini kalau kita melakukan spelling dalam bahasa Indonesia, kita kan selalu fokus pada satu kata, satu huruf per satu hurufnya. A, B, E, R, D, E, E, N. Ini dibaca sebagai II. Cuma dalam bahasa Inggris untuk huruf ataupun untuk angka yang dia itu tuh emang kembar bersebelahan juga sering disampaikan dalam bentuk double atau mungkin bentuknya triple. A, B, E, R, D, double E, N. Jadi kalau bentuknya seperti ini kita sampaikan sebagai double E. Terus kalau misalnya nih teman-teman mau ke sebuah alamat website gitu ya, www.google.com. Kebiasaan kita juga sama nih bilangnya www.google.com. Kalau untuk spelling seperti ini, teman-teman nanti bisa sampaikan ya dari W itu tuh bahasa Inggrisnya apa sih? W ya. W ini ternyata karena ada 3, kita bisa mengatakan sebagai www.gwo.gle.com. Cara pelafalannya seperti itu. Ini juga berlaku sama, terlepas mau menggunakan spelling untuk nomor seseorang atau mungkin untuk ke plat nomor ataupun untuk beberapa situasi yang lain, cukup sering kita temukan juga teman-teman. Jadi misalnya ini aku ngawur aja ya. Kalau untuk pelafalan kayak barusan, kita kebiasaannya PM2001IH. Cuma dalam bahasa Inggris, angka 0 itu tuh juga cukup sering kita lafalkan dengan O. Sama halnya kayak kita bilang O untuk O di sini. COM. Jadi kalau untuk pelafalan yang bagian sini, teman-teman bisa juga kita sampaikan PM200. Ini pakai double O. 1. Terus ini adalah I dan yang belakang untuk yang H. Jadi kalau kembali sama pelafalannya sendiri ya, kadang kan kita merasa perasaan nih kok ada kata-kata double-double. Cuma double-double ini dia itu tuh nggak selalu punya artiannya W, tetapi double O, atau mungkin double I, atau juga double-double yang lain. Sehingga di situ tuh kita harus waspada, nggak semuanya dia itu tuh selalu 100% ke huruf W. Gitu. Terus ini aku sambil scroll-scroll chatnya teman-teman ya. Dari Kak Bonita tadi itu tuh sering ketukar-tukar sama ini yang udah pernah dibahas, B sama DB sama D cukup mirip. Terus ditambahkan juga sama Kak Clarissa antara A sama R
penulisan sama dengan, untuk yang M sama C. Untuk yang A sama R ini, Kak, penjelasannya sama ya, kayak RR yang tadi nih. Kalau misalnya teman-teman sedang mendapatkan seorang speaker yang emang fokusnya itu tuh untuk pelafalan yang jelas, bentuk R itu tuh paling nggak ada kayak R-nya di belakang R. Cuma untuk situasi yang kita bilangnya A gitu aja, A itu tuh samanya kayak kita bilang R yang fading untuk bagian sini ataupun yang bagian sini. Jadi sama seperti yang aku jelaskan barusan ya, ternyata ini ada hubungannya sama kelas sosialnya native speaker yang nggak hanya fokus pada lokasi-lokasinya juga, tetapi untuk pelafalan R-nya. Samanya kayak kita tuh bilang water gitu ya. Water ini kan ada yang bilang sebagai water, ada yang bilang sebagai water, ada yang bilang juga kayak gitu modelnya. Karena kalau teman-teman perhatikan dialek-dialek British, dia itu tuh lebih banyak menggunakan glotal ataupun tenggorokan ketika memberikan pelafalan kata. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk membahas lebih lanjut, si yang arahnya ke British ini, dia itu tuh cukup banyak menghilangkan atau silent letter pada pronunciation huruf-huruf tertentu, termasuk untuk R. Ada lagi itu tuh untuk yang triple double T. Kayak kita bilang liter kayak gini. Dia itu tuh juga bisa disampaikan sebagai bukan liter, tapi sebagai gitu juga ada. Lia Terus juga ada. Water itu tuh kita bisa sampaikan sebagai water ataupun pakai water. Jadi ini ada beberapa yang cukup menarik dari pronunciation-nya untuk yang British kayak ada lagi ada yang T-nya itu tuh sama sekali tidak dibaca jelas ataupun R ini tuh juga sama sekali dihilangkan. Itu ini sih untuk pembahasannya dari yang disampaikan sama teman-teman ya. Sejauh ini gimana? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang pengen ditambah sama teman-teman? Miss, gini kalau di apa namanya? Kalau di tes speakingnya kalau berarti bebas milih dialek ya. Kalau misalnya ada yang pakai biasanya dengar dialektikal, kalau ke bawah-bawah itu boleh, Miss. Kalau untuk yang speaking itu, Kak, saranku konsisten. Mungkin itu ya kuncinya itu tuh. Karena banyak yang ngerasa tuh gini, pokoknya IELTS ini kan lebih ke British, nanti kiblatnya ke London gitu. Jadi kalau untuk yang listening, kita tuh pasti 100% dapatnya yang British. Sehingga nanti untuk speaking harus 100% dapatnya menggunakan yang British juga. Aku cukup sering sih ketemu situasi kayak barusan ya. Cuma kalau aku perhatikan, speaking itu sendiri, di IELTS itu tuh kita nggak diwajibkan harus pakai British. Kalaupun teman-teman merasa lebih pede, lebih mahir dalam American, itu tuh juga nggak ada masalah, asalkan kita konsisten. Baik dari pemilihan lexical resource, ada lagi itu tuh kayak pelafalan-pelafalan seperti ini, asalkan kita konsisten, koherensinya aman, lexical resource yang kita gunakan itu range-nya luas, terus untuk struktur kalimatnya banyak yang advance. Nah, ini nggak ada pengaruh banyak, Kak. Nggak harus nanti speaking-nya pakai British, itu nggak ada. Oh, yang penting konsisten ya, nggak campur-campur. Iya, pokoknya lebih disarankan yang konsisten aja. Nah, iya, oke. Alright. Ini dari Kak Ciko, terus disambung sama Kak Claris. Silahkan, Kak. Oh iya, Kak. Maaf, tadi kan dijelasin untuk yang R itu kan Kakak jelasin berdasarkan historical English-nya gitu kan. Dari itu membedakan kelas strata sosialnya. Tapi maksudnya kalau dalam konteks percakapan seperti tadi kan kita tidak tahu background-nya speaker-nya itu seperti apa gitu. Jadi bagaimana caranya kita membedakan saat misalkan dapat speaker-nya tuh yang ngomong R jadi A gitu. Apakah ada tips terkhusus yang gimana? R? Terkhusus Iya. yang R? Oke. Ya, bedain antara R dan A kalau misalkan dapat speaker-nya yang seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk yang listening sendiri kan kita memang bener ya nggak tahu nih si speakernya itu tuh mumbling atau mungkin dari kelas sosialnya kayak apa gitu. Yang perlu kita ketahui untuk listening itu tuh gini teman-teman. Ketika kita cobain untuk memahami satu dialek ke dialek yang lain ataupun dari satu tipe ke tipe yang lain, kadang kan ada ya kayak suaranya itu tuh mumbling atau suaranya itu tuh kayak A, E, I, O-nya itu tuh kayak nggak terlalu jelas gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ternyata waktu kita melakukan TypeScript ataupun melakukan spelling seperti barusan, antara huruf yang sebenarnya, kayak tulisan McDonald, ada lagi John Mark seperti ini,
Dan pelafalan itu tuh kayak apa? Terkhusus untuk yang A sama yang R ini, dia itu tuh bisa difokuskan sama ini, Kak. Kalau kita dengar A itu tuh kemungkinan besar adalah R. Terus kalau untuk yang A asli, spellingnya A seperti ini, dia umumnya disampaikan dalam bentuk A. A samanya kayak Aberdeen gitu ya misalkan. Nah, kayak gini. A, B, E, O, D, double E, M. Antara A sama satunya lagi tuh untuk yang O, ini bisa digunakan sebagai pembeda utama kapan dia mengatakan A dan juga untuk yang R. Gitu, Kak Clarice. Oke, terima kasih, Kak. Sama Alright. yang untuk penulisan nama yang pakai Mac itu, kan tadi Kakak bilang yang untuk yang Flora McDonald itu Mac-nya harus dipisahkan. Tapi kemudian buat yang nama McLean, Dorothy McLean yang nomor 7, nomor 8, itu tidak harus dipisah. Itu cara membedakannya gimana ya? Aturannya seperti apa? Terima kasih. Kalau dilihat dari kelas kata, bukan kelas kata sih, tapi lebih ke hitungan katanya ya, Kak. Kalau untuk listening ataupun reading yang filling the blank seperti ini, teman-teman nanti kan bakal dikasih tahu nih, ini harus maksimal 2 kata, exactly 2 kata, atau 1 kata aja. Kalau untuk tambahan-tambahan yang kita dapat arahannya 1 kata aja nih, Kak. Ya berarti kalau kita ketemu Mac kayak kasusnya ini, nomor 6 sama nomor 8, kapan dia dipisah ataupun dia itu digabungkan kayak nomor 8 ini, mungkin akan cukup terbantu sama si batasan soalnya. Misalnya ya, hanya 1 kata aja, terus kita diminta untuk cari tahu nama belakang seseorang. Nah, kemungkinan besar itu tuh masuknya ke arah sini. Cuma di beberapa situasi, Kak, kadang itu ada juga beberapa yang melakukan spelling, tapi kayak kasih sedikit jeda antara satu bagian ke bagian yang lain. Jadi emang dari tips kayak barusan itu tuh tidak bisa diaplikasikan ke semuanya 100% ya. Kita harus lihat dulu jumlah katanya itu tuh ada berapa. Terus yang kedua, untuk melakukan spelling barusan itu tuh nanti kan biasa bakal diperkenalkan. Misalnya ya, aku itu tuh ketemu nih, Dorothy McLean. Bentar, Dorothy-nya udah dapat nih, tapi McLean-nya gimana? Boleh disambung nggak? Boleh dieja nggak? Atau apakah McLean yang seperti ini? Oh enggak, McLean itu tuh seperti bla bla bla. Jadi kalau untuk kebanyakan kasusnya di listening IELTS, dia itu tuh biasanya bakal kebantu dari beberapa situasi seperti barusan. Gitu. Ini ditanyakan dari Kak Clarissa ya, Kak. Apakah menjawab pertanyaannya? Tapi kalau misalkan seperti contoh soal yang barusan kan tidak dibatasi. Dan juga dari audionya hanya disebutkan nama-namanya saja, jadi kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Kalau Nah, untuk latihan soal ini tadi Kak Clarissa, ya. Terus menentukannya bagaimana kalau seperti itu? Kalau untuk latihan soal seperti barusan, kita kan kebetulan emang nggak ada tambahan-tambahan ya. Harus maksimal berapa kata, atau dia itu tuh 3 kata, 1 kata aja. Nah, waktu kita listening IELTS, ini kan sebenarnya kayak pemaparan latihan-latihan untuk ke penguatan basic kita ya, Kak. Cuma kalau untuk aplikasinya sendiri, kita kebantu sama latihan IELTS-nya tadi. Yang teman-teman gunakan untuk melakukan spelling, kebutuhannya nanti kan buat yang listening IELTS itu sendiri ya. Kalau untuk kebutuhan spelling yang lain, dari bentuknya sendiri itu tuh dia bakal kebantu dari spasi ataupun dari jeda yang akan disampaikan oleh si speakernya, Kak. Cuma kalau aplikasinya teman-teman di sini kan emang rata-rata ke IELTS ya. Setauku itu tuh kalau untuk soal listening di IELTS, dia bakal kebantu dari segi jedanya tadi, apakah mungkin antara satu kata ke kata yang lain seperti apa, atau mungkin dia itu tuh berhubungan sama jumlah kata yang disediakan oleh soal. Cuma kalau untuk soal-soal kayak ini tadi, Kak, memang kita nggak ada tambahan kayak di IELTS soal aslinya harus 1 kata ataupun berapa kata. Baik, terima kasih, Kak. Oke, noted. Ya, Miss, kalau didengar tadi ada jedanya, tapi tipis banget sih antara ada jeda atau enggak. Iya, benar Kak. Kalau apalagi kita dapat suara seorang speaker yang agak cepat pace-nya, itu tuh juga agak PR sih, karena biasanya juga kita harus buru-buru untuk ngikutin kapan dia kasih jeda dan juga enggak. Gitu. Terus dari Kak Bonita juga menambahkan biasanya soal spelling huruf gini di section berapa dan topiknya seputar apa lagi ya Kak selain nama kota dan nama. Kalau untuk sectionnya nih Kak Bonita, sectionnya itu tuh emang kita nggak bisa menentukan
selalu untuk section yang terakhir, selalu untuk section yang pertama. Untuk tipe soalnya, dari tipe soalnya itu tuh dia pasti yang tipenya masuk ke filling the blank, terlepas mau menggunakan yang table, atau mungkin menggunakan untuk yang sentence completion. Tahu aku seperti itu. Cuma kalau ngomongin masalah ke topik-topiknya, yang paling sering keluar itu tuh nama belakang seseorang, terus ada lagi untuk nama daerah ataupun nama wilayah, ada lagi itu tuh spelling untuk nomor yang dihubungin, nomor kontak, sama ada juga itu tuh plat nomor ataupun address-nya, Kak. Itu tuh beberapa yang paling sering aku temukan untuk tugas-tugas dari spelling. Gitu. Nah, ini teman-teman untuk pembahasannya dari latihan kita untuk spelling nama dan juga untuk spelling soal. Kalau ada yang pengen nge-screenshot, boleh di-screenshot dulu. Habis ini kita bakal masuk ke penjelasan untuk tugas. Iya, sama-sama, Kak. Nah, untuk tugasnya di rumah nanti, teman-teman bakal diarahkan untuk mengerjakan latihan halaman 3 sama latihan halaman 4 ya. Untuk tugasnya abis ini bakal diposting di Google Classroom. Tugasnya teman-teman adalah melakukan TypeScript, ada yang bilang podcast juga. Jadi dari audio yang di-attach pada instruksi tersebut, teman-teman bakal diminta untuk menuliskan kalimatnya secara lengkap, baik dari latihan pertama ataupun untuk latihan yang kedua. Terus nggak sama kayak kemarin ya. Kemarin waktu teman-teman melakukan pretest kan diminta mengisikan jawabannya di lembaran Excel. Cuma kalau untuk tugas listening dan reading ke depannya nanti, tidak perlu ada attachment file apapun, ditulisin aja gitu. Biasanya kan ada instruksi di atasnya ya. Terus untuk kolom komentarnya ini, bisa langsung teman-teman ketikin jawabannya nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai terakhirnya apa. Sehingga jawabannya nanti bisa dicek tanpa adanya tambahan attachment. Gitu. Terus kalau misalnya ya, dari salah satu audio mengatakan hanya nomornya aja, teman-teman langsung sampaikan untuk kalimat lengkapnya di dua latihannya. Gitu. Terus kalau untuk tujuannya itu tuh kenapa sih kok kita diminta untuk melakukan podcast atau melakukan TypeScript seperti ini? Karena untuk penyelesaian dari listening, banyak teori itu tuh yang udah dikuasai atau diketahui sama kita. Oke, tipsnya untuk tipe A harus begini, tipsnya tipe B harusnya begini. Konsep-konsepnya itu tuh udah banyak yang kenal dan familiar ya. Cuma kalau untuk ke jawaban-jawabannya sendiri, banyak dari kita tuh yang merasa kesulitan untuk memilih kata-kata yang sesuai, karena kita nggak yakin apakah kata-kata yang kita dengar itu tuh beneran apa yang dinyatakan oleh audio aslinya. Nah, karena ada beberapa situasi seperti itu, cukup penting untuk kita lakukan TypeScript sehingga kita bisa tahu apakah mungkin ada kata-kata yang kita misheard atau barangkali malah ketinggalan. Tujuannya seperti itu, gitu ya teman-teman. Nanti abis ini instruksinya akan dibagikan ke Google Classroom, dan ngomongin masalah tenggatnya itu tuh nggak yang kayak kemarin ya, 2 jam setelahnya harus segera dikumpulkan. Nanti untuk pengumpulan tugasnya, teman-teman memiliki waktu yang lebih fleksibel, maksimalnya bisa dikumpulkan malam ini. Kayaknya itu tuh jam 9. Jadi bagi teman-teman yang hari ini available untuk mengerjakan tugas, setelah menerima tugas instruksinya, nanti boleh dilanjutkan. Gitu ya. Kalau misal ada pertanyaan terkait, nanti bisa teman-teman sambung ke grup WA ataupun ke personal chat juga boleh juga. Untuk sementara, kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Thank you, Iya. Miss. Sama-sama Thank you, teman-teman. Miss. Sama-sama teman-teman.